Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini kita akan mengupas Yutak asik. Kita akan kembali membahas dasar-dasar pajak bagi orang pribadi, guys. Kita akan menyusun rekonsiliasi fiskal untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan. Terima kasih guys sudah like dan share. Jangan lupa subscribe guys. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, sebelum kita ke rekonsiliasi, kita akan sedikit mereview dulu tentang bagaimana cara menghitung PPh orang pribadi pengusaha yang melakukan pembukuan. Oke, seperti sudah pernah disampaikan di video Android Channel sebelumnya guys, bahwa untuk menghitung PPh orang pribadi yang melakukan pembukuan itu hampir sama seperti pengisian SPT wajib pajak badan, karena keduanya menggunakan atau melakukan cara rekonsiliasi, guys. Ya, jadi orang pribadi pengusaha yang melakukan pembukuan, karena kenapa harus rekonsiliasi? Karena di sini dia bisa menerima penghasilan PPh yang non final, ya tidak final, juga bisa menerima PPh final atau penghasilan bukan objek pajak. Nah, wajib pajak orang pribadi pengusaha yang melakukan pembukuan dengan penghasilan non final kan wajib menghitung sendiri PPh orang pribadi yang terutang dalam 1 tahun pajak. Ya, penghasilan kena pajaknya harus ditentukan. Nah, penghasilan kena pajak bagi orang pribadi dihitung dari perhitungan neto fiskal dalam 1 tahun pajak dikurangi sisa kerugian yang masih boleh kompensasikan. Nah, laba rugi fiskal inilah guys yang harus kita lakukan penyesuaian. Oke, penyesuaian atau koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Proses penyesuaian ini, guys, itu disebut rekonsiliasi fiskal. Merekonsiliasi itu adalah mencocokkan dua sumber yang terpisah mengenai hal yang sama. Nah, bila terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Jadi, kalau misalnya kita dalam accounting, guys, misalnya merekonsiliasi perkiraan piutang dengan tambahannya, atau saldo dalam buku bank dengan saldo menurut rekening koran atau bank statement, atau keuntungan dalam perhitungan laba rugi menurut prinsip akuntansi Indonesia dan dibuat berdasarkan peraturan perpajakan. Nah, dalam penghitungan PPh terutang, rekonsiliasi dapat berupa merekonsiliasi laba komersial ya versus laba fiskal. Nah, di sini guys, yang kita
rekonsiliasi itu bukan mencocokkan angka dalam ranah rekonsiliasi fiskal ini, guys. Tapi kita bisa menjelaskan kenapa berbeda. Karena suka atau tidak, dalam pajak itu ada hal yang memang berbeda. Ya, contoh hal berbeda, misalnya gini, guys. Bila di PPh, ya, melihat pengakuan pendapatan, itu bila sudah ada penjualan. Oke, baru di situ penghitungan penghasilan dimasukkan, penghasilannya diakui sebagai penghasilan di PPh, di pajak penghasilan. Sementara di PPN, terutangnya itu tidak hanya melihat pada penjualan atau penyerahan, guys. PPN juga terutang bila sudah ada pembayaran, walaupun penyerahan atau penjualan barangnya belum terjadi. Walaupun sudah ada uang muka, PPN sudah terutang, sudah ada faktur pajak. Nah, jadi memang berbeda, guys. Di penjualan belum ada, tapi uang sudah masuk, gitu ya. Di PPN sudah terutang. Nah, rekonsiliasi dalam pajak ini, guys, tidak menyamakan angka. Tidak mencocokkan ini angka cocok atau tidak angkanya, tapi bisa menjelaskan ini kenapa berbeda. Jadi itu intinya, guys. Ya, selain itu memang suka atau tidak, ada aturan accounting, ya, berdasarkan PSAK, yang bisa sangat berbeda dengan aturan pajak. Contoh kalau di accounting semua penghasilan itu diakui, sementara di PPh kan enggak. Gitu, guys, ya. Jadi kalau kita lihat beda-beda ini, guys, kita lihat beda-beda ini ya, rekonsiliasi ini jadinya seperti ini, guys. Jadinya seperti ini nih. Oke. Ya. Misalnya di sini orang pribadi pembukuan. Dalam melakukan penentuan laba fiskal, penghasilan kena pajak di sini, pendapatan akuntansi ya akan direkonsiliasi versus penghasilan fiskal. Karena penghasilan fiskal dikenakan PPh. Penghasilan fiskal di accounting dikenakan diakui PPh final, bukan objek, gitu ya. Perlu dilakukan rekonsiliasi karena di pajak itu tidak mengakui atau tidak memperhitungkan penghasilan PPh final dan bukan objek PPh. Sementara di accounting mengakui semua, kan gitu ya. Diperhitungkan semua. Nah, itu dari sisi pendapatan. Dari sisi beban juga sama. Semua beban harus diakui. Gitu ya. Diakui semuanya. Tapi di pajak, ya, ada beban-beban yang memang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Bisa karena beda tetap atau bisa jadi beda waktu. Beda tetap berarti sama sekali nggak bisa diapa-apain ya. Nggak boleh jadi biaya sama sekali, beda waktu. Sekarang nggak boleh, tapi seiring berjalannya waktu, pada saat realisasi misalnya, maka itu boleh jadi biaya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, guys, apa itu koreksi-koreksi penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal, kita bisa lihat dari ilustrasi ini. Jadi intinya, guys, yang namanya koreksi positif, atau koreksi negatif, atau penyesuaian fiskal, ya itu tidak ada hubungannya dengan tambah kurang. Tapi yang di sini adalah apa efek ke laba fiskal? Apakah naik atau turun? Gitu ya. Contoh di sini koreksi positif. Kan kalau di matematika kan plus gitu ya, positif ya. Kalau di sini maksudnya gini, guys. Oke. Misalnya di sini ada penghasilan. Komersial 100 berdasarkan accounting. Oke. Kemudian ada koreksi positif 10. Maka penghasilan fiskal jadi 110. Biaya tetap 60. Nah, komersial tadinya kan labanya 40. Tapi gara-gara ada koreksi positif penghasilan, maka di sini laba fiskal naik menjadi 50. Jadi koreksi positif itu maksudnya adalah efeknya laba fiskal naik dibanding laba komersial. Ini untuk koreksi positif penghasilan. Untuk koreksi positif biaya juga sama. Misalnya di sini penghasilan komersial dan fiskal, ini penghasilan lagi ya. Tadi koreksi positif, sekarang koreksi negatif. Saya ulang lagi ya. Koreksi negatif di penghasilan, guys, ini efeknya yang dilihat. Laba fiskal turun dibanding laba komersial. Misalnya di sini penghasilan 100, ada koreksi negatif penghasilan 10, maka fiskal jadi 90, biaya tetap. Tadinya komersial 40, tapi karena ada koreksi negatif penghasilan, maka laba fiskal turun dibanding laba komersial. Itu koreksi negatif, guys. Ya, sekarang biaya, guys. Yang dilihat efeknya lagi ya.
Komersial penghasilan 100, fiskal nggak ada koreksi sama 100, biayanya tadinya komersial 60, tapi ada koreksi positif biaya 15. Maka biaya yang tadinya 60 berkurang jadi 45. Maka di sini efeknya guys, laba fiskal naik jadi 55 dibanding laba komersial. Itu namanya koreksi positif guys. Tapi di sini investasi biaya ya. Sekarang koreksi negatif sama di sini. Negatif berarti efek laba fiskal turun dibanding laba komersial. Di sini misalnya penghasilan nggak ada koreksi. Biaya ada koreksi negatif guys, 15. Akhirnya, biaya yang tadinya 60 naik menjadi 75. Nah, efeknya laba fiskal turun dibanding laba komersial yang tadi 40, oke, menjadi 25. Nah, itu guys, koreksi positif, koreksi negatif, baik dari sisi penghasilan maupun dari sisi biaya. Ini juga untuk konsep ini juga sama dipakai dalam menghitung PPh badan ya guys. Melakukan koreksi fiskal dalam ranah pengisian SPT tahunan PPh badan. Sama guys. Nah sekarang penyesuaian koreksi fiskal ini terjadi bisa, tadi ya sudah dibahas barusan ya, bisa karena beda tetap, bisa karena beda waktu. Nah beda tetap ini guys, itu bisa bermacam-macam guys. Bisa bermacam-macam di sini. Ya, koreksi beda tetap timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya antara komersial dengan fiskal. Beda tetap ini ada beda tetap murni, ya kita bisa cek di pasal 9 Undang-Undang PPh ya. Di situ murni, misalnya di sini penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa diberikan dalam bentuk natural atau kenikmatan. Kecuali memang diatur khusus, ada diatur khusus. Misalnya beban kendaraan yang dibawa pulang pejabat koreksi cuma 50%. Atau diatur khusus makan minum bersama di tempat kerja. Itu boleh dibebankan sebagai biaya. Jadi kalau misalnya nggak ada khusus, maka natural kenikmatan sama sekali tidak boleh jadi biaya. Lalu sanksi administrasi perpajakan, ini sama sekali nggak ada pengecualian. Tidak boleh jadi biaya. Kemudian juga pajak penghasilan juga sama guys. Ya, walaupun sini sebutnya PPh 23 dan 26 gitu ya. Dividen sama, tapi semua pajak penghasilan tidak boleh jadi biaya. Gitu ya, sama sekali nggak boleh. Berkunci di situ, murni, nggak ada syarat apapun, nggak boleh pokoknya. Oke, kita ada lagi beda tetap karena persyaratan tertentu. Misalnya berhubungan langsung dengan perusahaan. Contoh, yang tidak terkait dengan kegiatan mendapat menagih memenuhi penghasilan. Untuk yang atas penghasilan merupakan objek pajak non final. Oke, banyak sekali contohnya guys di sini. Misalnya apa? Misalnya family gathering. Family gathering, ada biaya family gathering. Itu tidak terkait dengan menagih mendapat memelihara penghasilan guys. Gitu ya. Gatheringnya ini misalnya perusahaan, pabrikan misalnya. Objek pajak non final semua kan pabrik. Ya, kecuali pabrik yang final, tapi kayaknya ini ya. Oke, katakanlah pabrik ini misalnya. Pabrik mainan misalnya. Family gathering. Jalan-jalan misalnya ke Karimun Jawa gitu ya. Maka semua biaya terkait hal itu tidak boleh menjadi biaya. Oke? Karena tidak terkait mendapat menagih memelihara penghasilan yang objek PPh non final guys. Ada juga persyaratan tertentu. Misalnya ada bukti pendukung yang kuat, ya. Contoh di sini biaya promosi, biaya entertain atau biaya sumbangan itu wajib ada yang namanya daftar nominatif. Oke, kalau daftar nominatif tidak ada, maka biaya promosi, biaya entertain, biaya sumbangan itu tidak boleh dibebankan atau mengurangi pendapatan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan. Oke, atau bisa jadi karena lokasi, ya. Syaratnya misalnya daerah terpencil ditetapkan oleh pemerintah. Gitu ya. Maka di sini ada yang boleh jadi biaya gitu ya. Tergantung nanti di sini ketentuan tentang fasilitas daerah terpencil ngaturnya apa. Oke, misalnya employment, misalnya hiburan, kecuali golf, pacuan kuda juga boleh guys. Di situ disebut memang aturannya. Atau juga karena penggunaan praktik-praktik akuntansi yang tidak sehat. Oke. Nah, beda tetap dari ini permanent different bisa jadi karena menerima penghasilan lebih final atau bukan objek pajak. Dari tadi kita sudah sempat bahas ya. Dari kemarin juga sama ya. Pokoknya penghasilan yang bersifat final atau non objek PPh itu tidak dapat menjadi penghasilan. Oke, tidak perhitungkan dengan penghasilan objek PPh non final. Oke. Dan segala pengeluaran biaya terkait pendapatan yang tadi bersifat final atau non objek PPh yang non objek PPh ya, maka semua biayanya nggak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto.
Nah, contoh lain guys, ini tadi kan beda tetap ya. Sekarang temporary different karena beda waktu. Sekarang nggak boleh, besok boleh. Misalnya perbedaan penghitungan penyusutan. Misalnya komputer, saya komputer nih, komputer laptop misalnya. Secara accounting bisa 3 tahun. Pajak, komputer itu disusutkan pakai tarif dan 4 tahun guys masa manfaatnya. Nah, tadinya cepat nih 3 tahun. Pajak nggak boleh, harus 4 tahun. Gitu ya. Jadi, karena berbeda-beda waktu aja, yang 3 tahun dikoreksi jadi 4 tahun gitu ya, malah jadi lebih lama gitu loh. Jadi percepatan penyusutannya diperlambat dalam aturan pajak guys. Karena aturan pajak ini pakai tarif dan masa manfaatnya juga ditentukan. Jadi penilaian persediaan, pengisian piutang tak tertagih, cadangan biaya, dan sebagainya. Itu diatur khusus karena beda waktu aja. Pada saat nanti realisasi, gitu ya, atau penghitungan penyusutannya ini akhirnya habis gitu ya, ya udah akhirnya boleh gitu kan. Nggak yang tadinya cepat 3 tahun jadi cuma 4 tahun, cuma masalah waktu aja guys. Sama setahun jadinya gitu ya. Oke, itu. Dan kemudian guys, di sini ada contoh ini ya, ada contoh kertas kerja rekonsiliasi fiskal seperti ini guys. Ya, tambah kurang, nanti kita akan ada contoh kasusnya guys ya. Nah, jadinya guys, nanti kita dalam proses rekonsiliasi dan tahap penghitungan PPh orang pribadi pembukuan di sini jadinya gini guys. Di sini ada laba rugi komersial, ya, penghasilan biaya di rekonsiliasi fiskal. Ini step-stepnya sama seperti yang pernah disampaikan di video di channel sebelumnya ya. Dalam penghitungan PPh orang pribadi sama juga masalah pembukuan gitu ya. Kemudian di sini didapat laba rugi fiskal, ya. Oke, berdasarkan aturan pajak ini guys. Kemudian kalau kurang kompensasi bila ada, dapat penghasilan kena pajak, kalikan tarif pasal 17 didapat PPh terulang, dikurangi kiri pajak, ya, dipotong dipungut pihak lain atau disetor sendiri, maka bila kurang bayar akan ada angsuran PPh pasal 25. Nah, jadi itulah guys tentang apa itu dan bagaimana itu rekonsiliasi, ya. Konsep tadi koreksi positif maupun koreksi negatif. Oke, sekarang kita akan lihat contoh, ya, contoh gitu ya, bagaimana melakukan rekonsiliasi. Oke guys. Oke guys, kita akan langsung ke contoh bagaimana menyusun rekonsiliasi fiskal. Seperti biasa guys, kasusnya adalah Pak Maman lagi guys. Jadi di sini ceritanya Udeman, usaha dagang Maman ya. Dia punya laporan laba rugi berdasarkan saldo general ledger untuk tahun-tahun yang berakhir pada untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Nah, ini guys, ada penjualan, ada harga pokok penjualan, ada biaya-biaya di sini, beban usaha, biaya kepegawaian, biaya umum administrasi. Oke, di sini juga ada pendapatan beban luar usaha, ya, cuman sewa ruang dan bunga deposito. Beban-bebannya nggak ada guys, ceritanya guys. Ya, jadi sewa ruang ini sepertinya menjadi satu dengan beban-beban di atas ya. Oke, jadi ini guys, kita akan abaikan beberapa hal terkait pemisahan pembukuan ya, untuk yang penghasilan yang punya koreksi fiskal tertentu. Tapi kalaupun nanti bisa aja kita akan tambahkan ya koreksi fiskalnya, bisa jadi dia masuk ke koreksi positif lain-lain. Oke guys, sekarang kita lihat di sini ada contohnya. Nah, sebelum kita mulai merekonsiliasi ini guys, ini cuma sekedar contoh satu. Justru yang paling sulit ini bukan proses rekonsiliasinya guys, tapi informasi ini nih, informasi yang di contoh-contoh kasus ini guys, contoh kasus pembukuan ini. Karena pada dasarnya ini informasi ini didapat dalam catatan-catatan, entah catatan khusus gitu ya, atau dicek, cek dan recheck gitu ya. Akhirnya ketemulah di sini kenapa dan kenapa.
Ya, oke, kita langsung aja ya guys ya. Nah, di sini ada beberapa note ya dari Udeman ini. Udeman dimiliki oleh Pamaman menggunakan NPWP Pamaman orang pribadi ya, baru beroperasi pada Januari 2019. Dalam penjualan tahun 2020, termasuk penjualan kepada Pak Hadi, pemilik Ude Hadi yang merupakan saudara kembar Pamaman, sebesar 500 juta. Harga jual yang digunakan adalah sesuai harga pasar wajar. Berarti di sini nggak ada koreksi ya. Walaupun di sini saudara kembar Pamaman, ya Pak Hadi, tapi karena harganya adalah 500 juta harga pasar wajar, jadi tidak ada koreksi di penjualan. Begitu juga dengan pembelian, guys. Ini semuanya pembelian lokal, ya, mulainya segini, 1,8 miliar. Ada biaya angkut 110 juta total, guys, ini ya. Jadi biaya angkut 1,9 miliar 910 juta. Baru ada PPN masukan 191 juta, abaikan juga PPN-nya ya, anggap aja dia dikreditkan guys ya, pajak masukannya. Oke, nah kita mulai kasusnya guys di sini. Oke ya, jadi di sini kita akan tambahan koreksi ya, koreksi di sini, koreksi fiskal ya. Lalu di sini, oke, RL, laba rugi ya, laba rugi setelah koreksi ya. Nah, oke. Kita akan langsung praktekkan kan di sini, guys, di sini bagaimana melakukan rekonsiliasi. Nah, ini tadi nggak ada ya, temuan-temuan ini nggak ada ya. Nah, sekarang biaya PPh. Di sini dibilang biaya PPh itu PPh pasal 21 ditanggung oleh Udeman. Pajak penghasilan ditanggung, tidak menjadi tambahan penghasilan buat pegawai. Artinya dia masuk sebagai natura kenikmatan, tidak boleh jadi biaya guys sebesar angka ini. Jadi kita lakukan koreksi sebesar 35 juta rupiah. Oke, jadi ini hasilnya guys ya. Jadinya gini ya. Nah, apa ini namanya? Koreksi positif. Itu ya. Karena nantinya gara-gara ada koreksi biaya ini guys, maka penghasilan laba fiskalnya si Udeman ini jadi nambah. Gara-gara biaya berkurang 31 juta. 35 juta gitu ya. Oke, lanjut lagi guys, kasus kedua. Dalam tunjangan pakaian 47,5 juta, terdapat pemberian seragam, ya, seragam berarti bentuknya barang guys, 12 juta itu pun untuk sopir dan office boy, ya, yang merupakan pegawai UD Hadi, gitu ya. Nggak tahu ini dititipkan atau gimana, yang jelas ini bukan pegawai Udeman gitu guys, ya. Nah, itu lagian ini juga diberikan dalam bentuk natura kenikmatan. Oke, tapi sebenarnya bukan itu sih, kita lihatnya dari UD-HD-nya sebenarnya, karena ada ketentuan seragam boleh jadi biaya gitu ya di undang-undang, di peraturan pelaksana dari ketentuan pajak penghasilan ya, sepanjang merupakan keharusan guys, keselamatan, keharusan dan lain sebagainya. Tapi yang kita lihat adalah ini bukan pegawainya Udeman ini. Oke, jadi kita lakukan koreksi bagi tunjangan pakaian ini ya, apalagi dalam bentuk barang dan bukan kepada pegawainya Udeman. Oke, ini sama ya. Koreksi lagi. Nah, itu ada angkanya guys. Bentar, supaya nggak terlihat. Ini ya. Juga sama. Oke, lanjut lagi guys kasusnya guys. Lanjut lagi kasusnya di sini. Dalam biaya pegawai ada aksi sosial yang merupakan sumbangan. Nah, Undang-Undang PPh kan bilang sumbangan itu kan tertentu. Ya, ada sumbangan untuk bencana alam gitu ya, diberikan oleh keputusan presiden, bencana nasional, lalu sumbangan dalam bentuk barang, lalu sumbangan dalam bentuk infrastruktur, dan ada daftar nominatif guys gitu ya. Yang paling penting dia punya daftar nominatif enggak atas sumbangan ini, atau sumbangannya kemana? Di sini nggak jelas ya. Ya, pokoknya ini di luar dari ketentuan undang-undang PPh. Maka di sini dalam biaya aksi sosial ini seluruhnya tidak boleh jadi biaya. Nah, ini ya 8,2 juta guys. Ini semuanya nggak boleh jadi biaya. Oke, ada lagi kasus berikutnya. Nah, ini employee gathering guys ya. Terdapat kegiatan employee gathering, tidak 3M ya. Oke, kita koreksi lagi nih, 10 juta.
Oke. Nah, lanjut lagi guys. Kemudian di sini biaya iklan promosi. Di sini 18 ada dalam biaya iklan promosi ada sewa panggung dan tenda. Nilainya 18,9 juta. Launching products untuk launching produk 10,1 juta. Sudah termasuk PPN di sini. Dan 8,8 juta untuk ultah Pak Maman. Nah, oke. Untuk ulang tahun Pak Maman nih guys. Ya, iklan dan promosi. Berarti kita koreksi nilainya sebesar, nah ini, apa tidak terkait 3M ya guys ya. Oke, dalam sewa bangunan 103,6 juta, terdapat sewa rumah untuk pegawai 39,6. Oke, sewa rumah untuk pegawai, berarti natura kenikmatan ya guys. Oke, ini kita koreksi juga guys. Kita koreksi juga angkanya ini. Kemudian di sini kasus berikutnya ada honor instruktur senam guys, 10 juta. Untuk kesegaran jasmani pegawai dan keluarganya sama guys, 33M ya. Nah, ini instruktur senam 33M. Oke, 10 juta ya. Nah, kemudian dalam pemeliharaan kendaraan Pak Maman, oke, ada kendaraan milik Udeman digunakan Pak Maman dan dibawa pulang sebesar 15 juta. Dibawa pulang. Aturannya di PPH tidak boleh dibebankan seluruhnya. Dia cuma boleh jadi biaya sebesar 50%. Oke, jadi gimana nih? Kita koreksi ya. Nomor kendaraan, angkanya adalah ini dikali 50%. Oke guys, nah, ketemu tuh ya. Lanjut lagi. Mulai kantor lainnya. Ikan hias dan tanaman. Nah, ini juga tidak 3M ya guys. Kita koreksi lagi. Apa tadi? Biaya pemeliharaan kantor lainnya ya. Beban pemeliharaan kantor lainnya. Di sini kita koreksi untuk pemeliharaan ikan emas dan tanaman 24 juta. Lalu, oke di sini ada sewa tanaman guys. 18,5 juta. Kita koreksi semua berarti ya. Kita koreksi semua di sini 18,5 juta. Oke, sebentar. Ini kita tarik dulu ya biar enak lihatnya. Oke, tidak ada koreksi semua berarti ya. Kita copy dulu sini. Ini juga sama. Oke. Bentar. Ya, biar enak ya tuh ya. Nah, gitu ya guys. Oke. Nah, oke. Sudah ya. Ini tinggal tambah kurangnya aja yang kita masukin. Tambah kurangnya. Atas juga sama. Oke. Udah mulai kelihatan. Oh, ini belum. Udah mulai kelihatan ya guys, koreksi-koreksinya ya. Angka-angkanya nih. Oke ya, lanjut lagi guys. Lanjut lagi. Oke, sekarang catering. Pengeluaran 15 juta untuk konsumsi meeting. Oke, yang boleh jadi biaya guys, itu makan bersama di kantor. Oke, dan biasanya konsep yang dipakai di sini adalah seperti shift di pabrik guys. Sekali makan aja. Jadi kalau misalnya makan siang, ya udah makan siang, tapi semuanya. Dan nggak boleh ada perbedaan makanan, nggak boleh ada pembeda. Nah kalau konsumsi meeting, berarti kan hanya sebagian pegawai guys. Ya, dan konsepnya bukan makan sekali, makan siang gitu loh. Atau berdasarkan shift. Jadi yang ini guys, 15 juta ini konsumsi meeting, ya tidak masuk dalam ranah apa, bahkan bersama guys, seluruh pegawai. Jadi kita koreksi sebesar 15 juta biaya catering. Mana tadi? Biaya catering ya. Oke, saya belum ketemu. Ah, ini dia. Biaya catering. Biaya catering berarti 15 juta ya. Nah, kemudian di sini ada biaya representasi dan jamuan. Oke, di sini dibilang seluruhnya tidak punya daftar nominatif. Nah, berarti kan tidak memenuhi syarat ya. Yang tadi kita sudah sempat dibahas, karena ada persyaratannya harus pakai daftar nominatif. Kita koreksi seluruhnya. Oke, udah mulai kelihatan tuh. Nah, kemudian di sini guys, sewa ruangan, ya, itu penghasilan final ya. Penghasilan final ya. Oke, sewa ruangan. Nah, ini kita koreksi semua, karena penghasilan final ya.
Dan itu juga bunga deposito juga sudah dikenakan PPh final guys, 100 juta. Sorry. Berarti, nah itu dia. Oke, kita tinggal tambahkan di sini. Nah, itu nol ya. Ini dia sama. Oke guys, udah mulai terlihat nih guys ya. Udah mulai terlihat itu koreksinya. Nah, tinggal satu lagi di sini kita ada penghitungan untuk penyusutan. Nah, penyusutan guys, nggak semuanya boleh. Oke, yang ini accounting nih guys. Ini beban accounting dia tadi 97,80. Ya, mana tadi? Nah, 98,750 guys, sorry. 98,750. Nah, di pajak guys, mobil katakanlah di sini kan ini 8 tahun nih. Sementara di pajak kan cuma boleh 4 tahun. Oh sorry, sama 8 tahun ya. Yang 4 tahun ini kelompok 1 nih, yang ini kelompok 2 nih. Oke. Oke, di sini 4 tahun. Tapi kalau di accounting sedang direksi boleh koreksi seluruhnya. Kalau di pajak cuma boleh dibebankan 50% guys. Tadi itu, sedang direksi ini bawa pulang. Jadi yang 6250 ini cuma boleh dijadikan biaya 3125. Oke. Di 50 juta dibagi 8 dapat angka ini guys per tahun. Oke. Nah, di pajak ini dikalikan 12,5% dari 50 juta, dikali lagi 50% dapat angka ini. Ini koreksi biaya penyusutan fiskalnya yang ini. Kendaraan operasional di sini ya tidak dibawa pulang guys. Oke, kalau di accounting segini langsung dibagi 8 gitu ya. Kalau di pajak 12,5%, angkanya sama ya. Kebetulan di sini dia sama nih, 8 tahun. Nah, yang bedanya yang ini guys, peralatan kantor. Oke, peralatan kantor 100 juta, dia susutkan 5 tahun, berarti lebih lambat ya. Sementara di pajak, bolehnya cuma 4 tahun. Jadi malah maju nih pajaknya nih. Oke, penyusutan setahun komersial 20 juta untuk yang 100 juta nih, peralatan kantor 1, dipajak 25 juta. Begitu juga untuk peralatan kantor 2. Oke, di sini 250 juta, 5 tahun 50 juta, dipajak malah 62 juta 500. Nah, yang ini guys, mes karyawan, itu tidak terkait 3M. Nah, sorry, bentuknya juga natural kenikmatan sih selain 3M ya. Maka dipajak nggak boleh disusutkan sama sekali. 100% tidak boleh jadi biaya penyusutan. Maka setelah dijumlahkan guys, di sini ada beda ya. Tapi di sini memperbesar biaya penyusutan. Artinya apa? Ada koreksi negatif guys, sebesar selisihnya ini. 4375. Oke, kita tarik di sini guys angkanya ya. 4375. Nah, oke, jadinya koreksi negatif ya. Di sini bebannya bertambah guys, berarti memperkecil laba fiskal, namanya koreksi negatif. Nah, setelah ini selesai guys, langkah berikutnya adalah ini udah ketahuan nih laba rugi sebelum pajak. Nah, itu dia ya. Udah ketahuan nih laba rugi sebelum pajak. Oke. Nah, ini guys, yang ini sebenarnya udah penghasilan kala pajak ini. Ya. Yang ini komersial, yang ini fiskal. Oke. Udah ketahuan ya. Oke. Karena di sini ada koreksi negatif lumayan besar guys, 250 juta. Sorry, koreksi positif ya. Penghasilannya. Apa ini guys? Benar ya? Ini laba fiskalnya turun ya, koreksi negatif ya. Oke, di sini. Oke guys, kita ini dulu ya. Nah, maksud saya gini guys. Setelah ini selesai, ini ada lagi langkah lainnya nih. Kan ini gimana caranya kita memudahkan dalam pengisian SPT PPh orang pribadi pembukuan kan? Nah, selanjutnya guys, kita cocokkan dengan formulirnya di sini. Ini koreksi ini maksudnya apa sih? Jadinya seperti ini guys nanti guys. Maksudnya dimasuk kategori mana? Gitu ya. Nah, ini dia. Ini sama ya, koreksinya sama sama tadi ya. Tuh. Tadi di sini ada beda. Ada beda di mana? Kayaknya yang 750 juta ada yang dibawa pulang. Nah, ini dia. Ini mestinya dikali 50% ya. Jangan dibawa pulang. Oke. Ada lagi yang belum kita koreksi. Sudah ini 12 juta sama-sama. Oke, angkanya. Oke. Bermain sama semua ya? Coba kita cek. Jangan-jangan di sana ada salah perhitungan. Oh, ini guys ya. Bentar.
Nah, ini dia. Ini mestinya nggak masuk ya. Mestinya hilang nih. Nah, sama kan sekarang. Ini cuma masalah ini aja ternyata. Ternyata ada tambahan yang mestinya nggak ada. Ini kan jumlah. Oke, jadinya segini guys. Jadi segini ya. Jadi ini mestinya ini tambah ini ya. Nah, jadinya 0 tuh. Oke ya. Nah, setelah ini selesai guys. Sebentar. Ini kenapa jadi 168? Mestinya enggak ya. Oke, yang ini abaikan saja ya. Anggap aja yang atas yang benar guys. Oke. Kembali lagi guys. Setelah ini selesai, kita kelompokkan nih. Kita kelompokkan. Misalnya di sini kita sesuaikan di sini dengan yang ada di koreksi 1770 nomor 1 halaman 1 SPT tahunan orang pribadi ya guys. Ini kita untuk memudahkan setelah proses rekonsiliasi, kita cocokkan ini koreksinya yang mana. Misalnya di sini tadi biaya PPh berarti 2F. 2F berarti 2 penyesuaian fiskal positif, F pajak penghasilan. Gitu guys. Kemudian tunjangan pakaian di sini 47.500 ya. Tadi kan 12 juta koreksinya ya. Jadi 2C. 2C itu berarti ganti bulan natural kenikmatan. Oke, ada lagi di sini aksi sosial berarti 2E. 2E ya, harta himbangan, bantuan sumbangan yang tidak memenuhi syarat ya. Oke, ada lagi di sini kegiatan apa tadi? Karyawan lainnya, family tadi apa? Employee gathering ya, 2C lagi, natural kenikmatan guys. Kemudian di sini biaya iklan tadi untuk kepentingan pemilik ya, pribadi ya. Berarti kan tadi untuk kepentingan Pak Maman tuh ultah tuh tadi. Kemudian sewa bangunan tadi ada mes karyawan ya, berarti natural kenikmatan lagi guys. Kemudian di sini ada honor ya, honor instruktur senam berarti natural kenikmatan lagi. Nah ini pembelian kendaraan nggak ada di sini ya, nggak ada di sini ya. Jadi masuknya 2K guys, 2 huruf K ya, penyesuaian fiskal positif lainnya. Oke, 2 huruf K, oke di sini ya. Lalu ada pembelian kantor lainnya juga sama 2K. Lalu sewa tanaman 2K lagi. Catering tadi kan buat karyawan tertentu ya, yang meeting 2C bentuknya natural kenikmatan. Nah ini koreksi negatif ya, berarti 3B. 3 berarti koreksi negatif guys. B berarti selisih penyusutan amortisasi komersial di bawah penyusutan ini accounting kalau nggak salah. Oke, berarti koreksi negatif ya. Koreksi negatif di situ. Kemudian apa lagi nih? Tadi sampai mana? Terus sampai koreksi negatif ya. Ini ya. Oke. Lalu representasi jamuan, dia tadi tidak ada daftar nominatif ya, 2K. Oke. Kemudian 2K. Nah, ini kita kelompokkan semua guys. Yang mana 2A, yang mana 2C, kita jumlahkan semua tadi tuh. Angka-angka yang tadi kita split barusan. Oke, kita cek hitungan. Di sini udah masuk semua nih, misalnya 2A, 2C, 2E, 2F, gitu ya, 2K, 3B. Ini semua nanti masuk ke sini guys. Pada saat kita menghitung apa? Saat kita menghitung SPT orang pribadi guys. Ya. Nanti saat kita menghitung SPT orang pribadi, ini akan masuk ke sini nih guys. Bentar ya, saya cek dulu, takut ada salah share guys. Nah, ini dia. Oke, nanti akan masuk ke materi ini guys nih. Yang 2, nah tadi ya kan 2C nih, masuk sini nanti. Oke, 2C, lalu 2J, atau 2L, atau 3B, dan lain sebagainya. Jadi gitu ya. Jadi ini belum saya pindahkan angkanya seluruhnya ya. Tapi nanti nih guys, apa yang tadi sudah kita buat dalam rekonsiliasi, itu nanti menjadi bagian dari ini ya, pengisian SPT guys. Oke. Oke, jadi nanti jadi bagian SPT guys. Nah, ini ya. Oke, nanti jadi bagian SPT nih yang ini nih. Kita hasil dari rekonsiliasi yang sudah kita lakukan, guys. Oke, sebentar. Nah, ini ya hasil rekonsiliasi yang kita sudah lakukan. Ini akan kita tarik semuanya ke SPT 1770. Oke, di halaman 1, Romawi 1, halaman 1, SPT 1770. Oke,
Nanti bila ini hanya sekedar contoh aja ya, karena di sini sebenarnya karena dia punya penghasilan dari sewa ruang dan deposito, ini mestinya ada lagi koreksi guys, ya koreksi yang sudah apa biaya guys, koreksi biaya ya, koreksi biaya karena dia harusnya memisahkan karena dia tidak bisa memisahkan penghasilan final sama tidak final. Oke kita hitung aja ya, kita cek lagi guys berdasarkan koreksi biaya bersama namanya ya, berdasarkan pasal 27 PP nomor 94 tahun 2010. Oke. Jadi intinya gini guys. Kita akan menghitung prorate ya dari pendapatan non final ya dengan pendapatan final. Oke, kita hitung dulu di sini pendapatan non finalnya berapa, pendapatan finalnya berapa gitu ya. Jadi kan ada beberapa biaya yang sudah dikoreksi ya, bahkan ada yang dikoreksi seluruhnya ya. Tapi karena dia tidak melakukan pemisahan pembukuan, karena dia penghasilan final, dia menerima penghasilan final, kebetulan juga ini sewa ruang ya, walaupun dari penghasilan modal, tapi dia bisa masuk kategori dari usaha juga guys ya, usaha persewaan gitu ya. Nah, kita akan hitung di sini, ini total penghasilan non final ya, objek PPH non final, oke. Lalu di sini ada objek PPH final ya. Ada dua ya di sini. Nah, kita akan jumlahkan dulu seluruhnya. Oke, yang dapat angka situ. Nah, di sini kita akan melakukan yang deductible expense yang boleh jadi biaya. Oke, persentasenya adalah ini oke, dibagi total penghasilan, guys. Berarti ini sekitar berapa persen? 96%. Sementara yang NDE, guys, oke, ini ditambah ini, oke, dapat angka segitu ya. Berarti 250 juta aja, sama dengan 250 juta, 223 dibagi ini guys. Nah, berarti selisihnya ya, paling cuma 4% ya. Oke, maka yang tidak boleh jadi biaya inilah yang nanti kita akan perhitungkan dari biaya setelah koreksi guys. Oke, jadi sini jumlah beban usaha kan segini nih. Setelah koreksi loh ya, setelah koreksi fiskal. Oke, dapat gitu. Maka di sini ada koreksi biaya bersama, guys. Nah, sekitar segini, guys. Ini nanti masuknya kemana? Masuknya nanti ke bagian dari 2K. Oke, kita tambahkan lagi 2K di sini ya. Nah, ini dia. Sekitar 4% nggak boleh jadi biaya, guys. Coba sekarang angkanya lihat. Oh, jadi besar, guys. Ya, nanti itu bagian, karena di sini nggak ada koreksi biaya bersama, ya berarti masuk 2K. 2K itu tadi apa? Penyesuaian fiskal positif. K itu apa? Penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, oke guys, ini kita sudah siap untuk dipindahkan, ya. Karena di sini juga materinya lumayan jadinya panjang guys ya. Saya ingin ringan-ringan aja guys diterima di kepala, khususnya bagi mereka yang baru mau memulai membuat SPT 1770. Oke, entah disuruh bosnya kan bisa aja ya. Misalnya Pak Maman nih, bosnya nih nyuruh minta tolong kita nih bikinin dong SPT, tapi saya bikin neraca malah berugi, gimana cara gitu? Nah itu tadi guys. Ya, kita akan bahas bagaimana mengisi SPT-nya di video berikutnya guys. Oke, sampai sini dulu bahasan kita guys. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Jangan lupa guys, subscribe ya. Oke guys, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.